Oke, teman-teman, kita belajar baca bid offer ya di brand. Nah, enggak mas sekarang teman-teman belum masuk ya. Teman-teman mau masuk ceritanya seperti itu. Nah, sekarang teman-teman lihat ya di 10425 ya, ada 200 lot ya. Tadi kan ada 80-an, sekarang ditambah jadi 200. Artinya ada yang antri jual di situ, teman. Ya. Nah, sementara di 10400 itu ada 230 lot ya. Kita perhatikan dua papan ini. Ya, nah di 10425 tambah menjadi 320, sementara di 10400 juga bertambah menjadi 300. Nah, lihat ada yang haki yang buang kiri di 10400. Apakah bid itu setelah dia di haki seperti ini apa dimakan lagi? Ya, coba kita lihat ya. Nah, sekarang dikasih tebal 2800. Nah, perhatikan sekarang di 10375. Apakah ada yang jual terus atau buang kiri ya, atau hajar kiri haki ke 10375? Saudara 10400-nya dipagar. Ini antara dua ya teman ya. 10400 ini kan angka bulat ya, angka psikologi. Bisa jadi itu memang retail yang jualan di situ, atau memang bandar yang pagar supaya barang itu nggak naik dulu. Sementara dia nampung atau nambah muatan di 10375. Yaitu cara membacanya. Kalau seandainya di 10375 ini memang dihaki terus, ternyata barangnya nggak bisa habis di 10375, artinya itu bandar lagi nampung di 10375 ya. Nah, sekarang teman-teman lihat. 10400-nya tiba-tiba saja dibongkar ya, dan harga naik. Nah, itu tandanya tadi memang lagi dipagar di 10400 ya. Sementara di 10375 mereka tampung barang yang buang kiri tadi ditampung semua. Setelah barangnya dirasa cukup, bid yang tebal di 10400 tadi tinggal dibongkar saja teman ya, diangkat kemudian harga terbang, harga naik. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang di 10450. Perhatikan ada 60 lot, 62 lot ya. Sementara di 10425 ada 260 lot. Nah, apakah akan dihajar terus ke atas atau pelan-pelan dulu? Nah, ini strateginya si market maker ya, bermacam-macam caranya. Apakah mereka pelan-pelan aja naikin sedikit-sedikit ya, supaya retailnya juga nggak tertarik untuk masuk ya, karena volatilitas itu berpengaruh teman. Nah, sekarang sudah diangka lagi 1450-nya. Tinggal sekarang teman-teman lihat di 10500 juga tebal ya. Itu juga angka bulat yang biasa digunakan retail untuk jualan ya. Kalau memang itu retail, biasanya itu ditarik dulu ke bawah ya, sehingga si retailnya cabut antriannya, kemudian buang kiri. Karena takut harga akan turun lagi. Nah, setelah buang kiri nanti baru si bandernya naikin lagi ke atas. Jadi cara kerjanya seperti itu terus teman ya. Cara kerjanya seperti itu terus. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Ada yang beli 1-2 lot di 10475 ya. Kalau market maker itu beli, itu langsung habis barangnya teman ya. Itu langsung dimakan. Kalau bandarnya itu beli ya. Jadi ini untuk scalping ini penting sekali teman ya, penting banget untuk membaca pergerakan harga ya. Kalau seandainya itu 10475 misalnya nggak mau habis-habis barangnya ya, nggak habis-habis, dimakan banyak yang HK, misalnya retail HK terus, tapi barangnya nambah-nambah terus 475 itu nggak habis-habis, itu artinya si market makernya duluan jualan ya. Sementara yang antrian di 10500 nggak kejemput barangnya ya. Coba kita lihat lagi di saham lain ya. Apa ya? Coba kita cek dulu ya. Brand, BRPT yang agak ramai, coba kita cari dulu. Nah, Raja sudah naik 10% teman. Nah, sekarang kita perhatikan ya Raja. Coba saya infokan dulu ke teman-teman di grup. Dia beli Raja tadi. Raja
Ini salah satu saham pantauan kita ya, di hari Senin kemarin. Teman-teman lihat itu scalper semua, nggak apa-apa, yang penting profit ya, mau scalper mau bandar, yang penting kita dapat untung. 3340, 3350 tadi ya, itu biasanya harga sampai ke situ teman ya, harga akan sampai ke 3340, 3350. Kita perhatikan saja. Oke, kita lihat saja. Nah sekarang 3300 sudah dimakan juga ya. 3340, 3350, 3330 juga lumayan tebal ya. Nah biasanya harga sampai ke 3350, 3340, minimal 3340 sampailah. Nah, coba kita cek. Jadi kalau teman-teman mau jualan, perhatikan saja lot-lot yang tebal itu ya. Nah itu target-target yang biasanya dibuat market maker teman ya. Oke. 3310 sekarang. Saya nggak entry lagi ya, saya nggak entry lagi. Barusan saya kena BEP di BRMS teman. Ya, tapi saya sudah profit tadi di itu BRMS ya, tapi sudah cukup ya, saya nggak mau over trading ya. Nah, sekarang 3330 ya. Saya nggak mau over trading, akhirnya profit yang saya dapat nanti habis semua jadinya. Ya nggak apa-apa, jangan FOMO ya. Walaupun sekarang, nah 3340 sampai kan teman ya. Ini yang saya maksud tadi. Ya, 3340 nya sudah di bid, itu sudah bisa jualan ya. Oke. Nah, minimal tadi saya katakan 3340 pasti sampai. Nah, itulah kira-kira kita cara menentukan di mana kita akan jualan ya. Jadi market makernya duluan pasang target di situ ya. Harga diangkat terus. Nah, kemudian begitu barangnya habis, harga akan langsung koreksi ya, langsung turun. Kita nggak tahu turunnya itu sampai di mana. Nanti kalau dia masuk lagi ya, misalkan barangnya belum habis ya, dia tinggal naikin lagi teman ya, nanti jualan lagi di atas. Jadi seperti itu strateginya. Nah itu ya, longsor ke bawah ya, langsung turun drastis. Oke. Nah biasanya ya kondisi-kondisi seperti ini ya, si retail pada panik ya, buang kiri, harga terus turun, lalu diangkat lagi sama market makernya, bandarnya. Kira-kira seperti itu cara kita membaca pergerakan harga. Oke ya, semoga teman-teman bisa belajar ya, dan untuk entry ya, nanti teman perhatikan pergerakan bid offer ini. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat siang.